Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aprilia Syuri dengan NIM 003, Arkin Isabella Giverani dengan NIM 005, Ferry Adi Nur Cahyo dengan NIM 012, Nadila Diarifanda dengan NIM 021, dan saya sendiri Wuryandayani dengan NIM 038. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pembelajaran PKN SD dengan tema model pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran PKN SD. Adapun submateri dari tema yang kita ambil yakni yang pertama model pembelajaran, yang kedua pendekatan pembelajaran, yang ketiga strategi pembelajaran, dan yang keempat teknik dan metode pembelajaran. Pada model pembelajaran terdapat sub-sub tema. Yang pertama yakni cooperative learning, yang kedua team quiz, yang ketiga course hooray dengan penggunaan PowerPoint, yang keempat value clarification technique Q atau VCT, yang kelima ADDIA, yang keenam Ditch and Carry, yang ketujuh model digging, dan yang ke-8 discovery learning. Model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PKN SD adalah sebagai berikut. Yang pertama, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Cooperative learning adalah suatu model pengajaran dalam kelompok kecil yang menuntut kerjasama dan bantu-membantu dalam mempelajari suatu pokok bahasan. Yang kedua adalah tim quiz. Model pembelajaran tim quiz merupakan model pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan dan tanggung jawab siswa melalui kegiatan bertanya dan menjawab dalam suasana yang menyenangkan. Selanjutnya ada model pembelajaran course hooray dengan penggunaan PowerPoint. Penggunaan PowerPoint memiliki beberapa kelebihan, diantaranya bentuk sajiannya menarik, dapat dibuat dengan animasi maupun gambar. Kemudian dapat merangsang siswa untuk mengetahui bahan ajar yang tersedia. Pesannya mudah dipahami karena menggunakan poin-poin penting dalam pembahasan. Yang keempat ada model pembelajaran value clarification technique. Model ini sering disingkat dengan VCT, adalah pendekatan nilai di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya, yang merupakan metode menanamkan nilai dengan cara sedemikian rupa sehingga peserta didik memperoleh kejelasan atau kemantapan nilai. Baik, materi yang selanjutnya adalah ADDIE. ADDIE merupakan model pembelajaran yang mencakup 4 pengertian. 4 pengertian tersebut tertuang dalam kepanjangan dari ADDIE sendiri, yaitu adalah analisis, menganalisis kebutuhan untuk mengenali masalah dan jawaban yang pas untuk menentukan kapasitas siswa. Kemudian adalah desain, mengidentifikasi kapasitas, eksplisit, teknik, bahan, dan pembelajaran. Dan yang kemudian adalah kemajuan, digunakan dalam program pembelajaran produksi proyek dan materi pelatihan yang harus dilakukan. D. Implementasi. Implementasi program pembelajaran dengan merencanakan atau menerapkan rincian program pembelajaran. Dan yang E. Evaluasi. Evaluasi proyek pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. Yang selanjutnya adalah Dig and Carry. Model ini memiliki 9 tahap dalam pembelajaran, yakni level 1, identifikasi tujuan pendidikan. Level 2, lakukan analisis pelajaran. Level ketiga, identifikasi perilaku, penerimaan, dan karakteristik pelajar. Level 4, tujuan kinerja menulis. Level 5, buat kriteria referensi butir tes. Level 6, pengembangan strategi pendidikan. Level 7, pengembangan dan pemilihan materi kelas. Level 8, pengembangan dan penerapan penelitian formatif. Dan yang ke-9, pengembangan dan penerapan penilaian komprehensif. Yang selanjutnya adalah model Dageng. Model Dageng berisi 8 tahap dan rencana pembelajaran berkaitan dengan model elaborasi. Artinya bahwa model ini memeriksa tujuan dan kualitas dalam bidang studi.
investigasi persyaratan atau aset pembelajaran, kemudian memecah atribut dalam pembelajaran, mencirikan alasan dan isi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah discovery learning. Berdasarkan apa yang dimuat dalam Junaidi tahun 2020, mata pelajaran PKN teridentifikasi masalah nyata yang sebagai berikut. Yang pertama adalah siswa menganggap mata pelajaran PKN menjemukakan karena berisi konsep-konsep yang harus dihafal. Yang kedua adalah siswa tidak terbiasa untuk berbeda pendapat, berdebat, dan mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya dan orang lain. Dan yang ketiga adalah guru berorientasi pada target hasil penguasaan materi, sehingga seringkali mengabaikan bagaimana proses belajar siswa menuju penguasaan materi. Selanjutnya B. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dilihat bagaimana materi itu disajikan. Hidayat 2020. Pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKN SD adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau bisa disingkat PAKEM. 2. Pendekatan saintifik. 3. Contextual Teaching Learning atau bisa disingkat CTL. C. Strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dilihat bagaimana materi itu disajikan. Hidayat 2020. Pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKN SD adalah sebagai berikut. 1. Strategi melalui media pembelajaran. 2. Strategi pembelajaran menggunakan permainan. 3. Strategi pembelajaran melalui bentuk pembelajaran. Dan yang terakhir 4. Strategi pembelajaran PKN SD menurut Intriyah 2017. Teknik dan metode pembelajaran. Teknik mengajar adalah penerapan secara khusus atau metode pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan media pembelajaran, serta kesiapan siswa. Sedangkan metode merupakan suatu proses atau cara yang digunakan dalam menyajikan materi bahan pelajaran agar tercapainya suatu tujuan dalam proses pembelajaran. Hidayat 2020. Adapun beberapa metode pembelajaran seperti metode diskusi, metode belajar kelompok, metode penemuan, metode penyajian tanya jawab, metode demonstrasi, metode inquiry, metode modeling, metode ceramah, metode proyek, role playing, problem solving, per lesson, talking stick, SQ, TR atau survey question, read, recite, review, dan student create case study atau SCCS. Kesimpulan, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Penggunaan model pembelajaran akan membantu guru dan siswa dalam kelancaran proses pembelajaran serta memperoleh hasil belajar yang optimal. Peranan strategi belajar dalam mengajar PKN SD sangat penting untuk mencapai tujuan pembinaan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, termasuk di dalamnya adalah mewujudkan siswa yang cinta tanah air dapat terlaksana kalau ada materi atau bahan untuk mencapai tujuan tersebut.